Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas macam-macam air, karena ini berkaitan erat sekali dengan taharah. Kita setiap hari taharah, wudu, mandi besar, dan menghilangkan najis. Jadi air itu dibagi menjadi dua, yaitu ada air yang al-qalil dan ada yang al-kathir. Al-qalil itu air yang sedikit, kathir itu air yang banyak. Air yang sedikit itu berapa? Air yang nggak nyampe 2 kolah, maduna kullataini, air yang nggak nyampe 2 kolah. Al-kathir yaitu air yang sudah nyampe 2 kolah atau lebih. Seperti itu. 2 kolah itu berapa? Para ulama menyebutkan bahwasanya 2 kolah itu 216 liter. Kurang lebih 216 liter. Apa hubungannya air itu kok sampai dibagi air yang sedikit dan air yang banyak? Hubungannya adalah ketika air tersebut terkena najis. Seperti itu. Ketika airnya itu air yang qalil, air sedikit, maka ketika dia terkena najis, maka airnya langsung dihukumi najis, walaupun airnya itu masih bening, tidak terjadi perubahan baik dari segi warna, bau, dan rasa. Pokok begitu terkena najis langsung najis. Kenapa? Airnya sedikit, airnya nggak nyampe 2 kolah, semacam itu. Tapi kalau airnya itu air yang al-kathir atau air yang 2 kolah, ya kan, 2 kolah, maka air tersebut ketika terkena najis, ya kan, maka air tersebut tidak langsung najis, kecuali air tersebut berubah dari segi entah warnanya, entah baunya, entah rasanya. Seperti itu. Maka bayangin aja, umpamanya air yang al-qalil, air yang sedikit, umpamanya cuman segayung atau cuman seember yang kecil gitu, ukuran segini. Ember kan kecil, gak sampai 216 liter. Begitu dia terkena najis, percikan kencing atau percikan air yang terkena air kencing ke ember tersebut atau ke gayung tersebut, maka air yang di ember tersebut langsung najis, walaupun airnya tidak mengalami perubahan baik dari segi warna, bau, dan rasa. Seperti itu. Tapi kalau airnya air 2 kolah, kurang lebih air yang sebanyak 216 liter, kok dia terkena najis? Enggak langsung najis air tersebut. Seperti itu. Kecuali air tersebut berubah dari segi bau, warna, dan rasa. Seperti itu. Contohnya, katakan air yang 2 kolah itu kayak gimana? Tandon airnya gede banget. Yang ukurannya 216 liter atau bahkan lebih, 300, 400, 500 liter, yang ditaruh di atas rumah itu biasanya. Dia kena najis, airnya nggak langsung najis, kecuali najis tersebut merubah sifat air tersebut, entah berubah dari segi warnanya atau baunya atau rasanya. Seperti itu. Contoh apa lagi? Air laut itu berapa liter udah? Ya banyak sekali. Air tersebut kena kencing kita, katakan, airnya tetap suci. Kenapa? Lebih dari 2 kolah. Seperti itu. Maka harus faham ini tentang masalah air sedikit dan air yang banyak. Hubungannya apa? Umpamanya kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, bikin rumah, ya kan. Rumah ada kamar mandinya. Maka usahakan, ya kan, bak mandi yang kita buat itu bak mandi yang besar, yang gede, 216 liter. Wah, ya nggak mungkin kamar mandi kita kecil. Oke, fine. Kalau memang kamar mandi kita itu kecil, ya kan, maka usahakan bak mandinya itu lebih tinggi ketimbang apa? Ketimbang klosetnya, supaya tidak terkena percikan-percikan air najis atau najisnya itu sendiri, kencingnya. Kenapa? Karena air yang sedikit, umpamanya kita kan pakai ember, nggak terlalu gede, katakan ukurnya cuma segini, tingginya cuma segini, katakan embernya cat biasanya ukurannya itu, atau apalah, kan kecil.
Kalau embernya itu lebih rendah ketimbang klosetnya atau bahkan cuma sejajar, begitu kita cebok, air yang kita buat cebok kan najis tuh, karena kena najis. Nyiprat juga masuk ke dalam bak mandi ember tersebut, ya najis airnya. Begitu najis, nggak bisa digunakan untuk wudhu, nggak bisa digunakan untuk mandi besar, nggak bisa digunakan untuk menghilangkan najis. Ketika airnya najis kena kita ikut najis juga. Penting sekali itu. Maka pembahasan air ini nggak boleh kita sepele. Ngomong apaan urusan air, bodoh amat, nggak boleh kayak gitu. Itu sifatnya apa? Fardu ain. Kenapa kita butuhkan di dalam kehidupan kita sehari-hari sangat erat sekali seperti itu. Fahimtalah? Aywa. Jadi air sedikit itu air yang nggak nyampe 2 kola, nggak nyampe 216 liter. Kalau air yang banyak yaitu air yang sudah 2 kola atau lebih, yang ukurannya kurang lebih yaitu 216 liter. Jadi diingat-ingat ya, kalau bangun rumah, kamar mandinya usahakan bak mandinya lebih tinggi jauh ketimbang klosetnya. Oke. Agar supaya ketika istinja cebok airnya nggak nyimprat dan masuk ke dalam bak mandi tersebut. Karena kalau masuk ke dalam bak mandi tersebut dan bak mandinya nggak nyampe 216 liter, nggak nyampe 2 kolah, maka air yang di dalam bak mandi langsung najis. Kenapa? Air yang alkalil, air yang nggak nyampe 2 kolah, air sedikit. Oke. Bangun masjid juga, pengurus masjid usahakan kalau bikin hammam atau kamar mandi, bak mandinya harus lebih tinggi ketimbang klosetnya, ketimbang WC-nya. Jangan sejajar dengan menggunakan embernya itu, ya kan? Atau bahkan lebih rendah, katakan la haula wala quwata illa billah. Di sisi lain, habis menggunakan gayung, ya kan? Gayungnya jangan ditaruh di bawah, di lantai yang bekas kencing-kencing itu, jangan. Kenapa? Bawahnya gayung nanti najis. Lalu kamu masukkan ke dalam ember untuk ambil air. Yo, airnya langsung najis. Kenapa? Airnya sedikit, cuma seember. Nggak nyampe 216 liter. Airnya langsung najis walaupun bening. Walaupun tidak ada perubahan dari segi bau, warna, dan rasa. Ini sangat penting sekali. Yang nggak belajar yang nggak tahu. Nggak boleh, harus belajar, harus tahu. Karena ini apa? Sangat urgent sekali sifatnya. Sangat mendasar sekali. Karena nggak mungkin kita nggak butuh. Nggak mungkin kita nggak mandi besar. Nggak mungkin kita nggak menghilangkan najis. Seperti itu. Habis cebok, ya kan? Ambil air, habis itu gayungnya ditaruh di bawah, di lantai bekas kencing itu yang di bawah itu. Atau ditaruh di atas klosetnya. La haula wala quwata illa billah. Ya langsung najis bawahnya gayung ini, ya kan? Habis itu gayungnya dipakai orang yang selanjutnya. Dia juga nggak tahu juga kalau hal yang semacam itu najis. Gayungnya langsung dimasukin ke dalam ember yang airnya cuman berapa liter itu? Cuman 10-20 liter itu atau 30 liter. Ya langsung najis air yang di dalam ember tersebut. Airnya najis, dipakai cebok lagi, ikut najis lagi. La haula wala quwata illa billah. Maka ketika selesai istinja, gayungnya ini jangan ditaruh di lantai di bawah itu bekas kencing-kencing itu, jangan. Tapi apa? Tetap taruh di dalam ember. Fahimtalah? Ayo, supaya apa? Gayungnya nggak najis bawahnya itu. Nah, ditaruh kayak gitu. Maka catatannya, kalau bikin kamar mandi, bak mandinya harus lebih tinggi jauh ketimbang klosetnya. Jangan sejajar atau bahkan lebih rendah. Jangan. Oke? Ayo, yang kedua, habis menggunakan gayung, ya kan? Masukkan lagi, taruh di dalam ember aja. Jangan kamu taruh di bawah, di lantai. Kenapa? Lantainya najis nanti. Bekas kencing, bekas cipratan, beol-beol dan lain-lain. Fahimtalah? Ayo. Jadi air dibagi menjadi 2, air sedikit dan air yang banyak. Air sedikit itu air yang nggak nyampe 2 kolah, nggak nyampe 216 liter.
Kalau air yang banyak itu air yang 2 kolah atau lebih. Oke. Atau takaran ukurannya yaitu kurang lebih 216 liter. Wallahu alam. Kurang lebihnya saya mohon maaf, in kuntum mukhtian sawwibuni. Barangkali teman-teman ada yang nanya dalam masalah ini, ahlan wa sahlan, insyaallah akan kami jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.